Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan lalu pencet tombol subscribe, kalau sudah pencet terima kasih banyak. Mari kita dengarkan lanjutan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 82, mendengar ucapan Olivia, Dikra tercengang. Nyonya Dirgantara, bagaimana Nyonya bisa pura-pura nggak kenal denganku? Aku ditangkap karena membantu Nyonya. Kamu salah kenal. Aku nggak kenal denganmu. Minggir sana, jauh-jauh dariku, seru Olivia. Olivia menghindari tarikan Dikra dengan kesal dan berkata pada beberapa polisi di sebelahnya, kenapa kalian diam saja? Cepat tahan penjahat ini. Kalian malah membiarkannya asal bicara di sini, menakutkan sekali. Seusai berbicara, Olivia berlari ke depan dan menarik Nyonya Frida sambil berjalan cepat keluar. Nenek, ayo jalan. Di sini bising sekali, orang aneh macam apapun ada. Dikra yang diseret ke dalam oleh polisi seketika merasa murka. Dia meronta sambil berteriak, Nyonya Dirgantara, kamu sedang mencelakai orang yang membantumu. Setelah kamu memanfaatkanku, kamu langsung pura-pura nggak kenal. Baiklah, karena kamu sejahat ini, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Pak Polisi, aku mau lapor. Dialah orang yang menyuruhku untuk berbuat seperti itu. Dialah pelaku utamanya, seru Dikra. Laporan Dikra membuat tatapan semua orang di dalam aula utama kantor polisi langsung tertuju pada Olivia. Nenek, dia orang gila, ayo cepat. Pergi. Olivia berusaha untuk pura-pura tampak tenang, dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, Nyonya Frida merasa bahwa ada yang tidak benar. Dia tidak mengikuti Olivia, melainkan berbalik dan bertanya pada polisi tersebut, Pak Polisi, apa kejahatan yang dilakukan orang ini? Nenek, orang ini ditangkap karena dia dicurigai memasang kamera di kamar hotel dan melanggar privasi orang lain. Jawab seorang polisi yang bertanggung jawab atas kasus ini. Awalnya, Dikra berencana untuk memfitnah Pamela menjadi pelacur untuk menyanjung Olivia dan mendapatkan investasi dari Agam. Kemudian, untuk memuaskan keinginan pribadinya, dia memasang kamera kecil di dalam kamar hotel itu. Dia ingin merekam kejadian Pamela dianiaya untuk kesenangan pribadinya. Namun, siapa sangka, sebelum dia sempat merekam apapun, dia sudah ditangkap oleh polisi. Nyonya Frida menatap Dikra dengan tatapan serius. Setelah berpikir sejenak, dia menoleh dan menatap Olivia, cucunya sendiri, sambil bertanya, Olivia, kamu kenal dengan orang ini, enggak? Olivia tampak tidak yakin. Dia menggeleng dengan panik dan menyangkal ucapan neneknya. Nenek, aku enggak kenal dengannya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Otaknya pasti bermasalah, jadi dia salah kenal. Mendengar ucapan Olivia, Dikra kembali naik darah. Dia pun menjadi makin agresif. Nyonya Dirgantara, dengan statusmu yang terhormat, kamu bahkan bisa berbohong tanpa merasa malu, ya. Hari ini, bukankah kamu yang mengirimkan lokasi Pamela padaku? Kamu juga membantuku membuat Pamela jatuh pingsan dan membawanya ke Hotel Dirgantara, supaya aku memfitnahnya sebagai pelacur. Mendengar ucapan Dikra, wajah Olivia seketika memucat. Dia berkata dengan panik, kamu, jangan asal bicara. Aku nggak melakukannya. Setelah dua kejadian sebelumnya, jantung Nyonya Frida sudah menjadi kuat dan lebih tahan terhadap serangan seperti ini. Dia mengelus dadanya sambil menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya pada Dikra dengan tegas, kenapa kamu memanggilnya Nyonya Dirgantara? Dikra menjawab dengan kebingungan, memangnya dia bukan istrinya Pak Agam, iya. Sebelumnya, saat aku bertemu dengannya di depan kediaman keluarga Dirgantara, dia bilang dia istrinya Pak Agam. Dia meminta bantuanku untuk menjatuhkan Pamela, kekasihnya Pak Agam. Olivia bergegas membantah, Nenek, bukan begitu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Nyonya Frida memejamkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa cucunya yang sangat dia sayangi sejak kecil ternyata adalah orang seperti ini. Untuk sesaat, dia tidak sanggup menerima kenyataan ini. Jika bukan berkat Ervin yang sedang menopang Nyonya Frida juga sudah tidak sanggup untuk berdiri dengan stabil lagi. Siapa kekasihku? Pada saat ini, terdengar suara seorang pria yang rendah. Agam berjalan menghampiri mereka. Dengan wajahnya yang tampan dan tegas, dia terlihat sangat mencolok di antara para petugas kepolisian yang juga tampan di kantor polisi ini. Auranya juga sangat berwibawa. Dikra seketika terkejut. Pak Agam, Anda juga berada di sini, iya. Coba katakan lagi, aku kekasihnya siapa? Kemudian, Pamela berjalan keluar dari belakang Agam sambil menguap dengan malas.
Dibandingkan dengan pria yang tinggi di sampingnya, dia terlihat sangat kecil. Setelah semua kejadian ini, dia sudah merasa lelah. Dikra langsung tercengang. Pamela, kenapa kamu juga ada di sini? Bukankah kamu sudah? Pamela memiringkan kepalanya dan menyandarkan kepalanya di lengan Agam. Dengan alis terangkat, dia bertanya, sudah apa? Sudah ditangkap karena menjadi pelacur. Agam menundukkan kepalanya dan melihat Pamela yang sedang bersandar pada dirinya. Bab 83. Dari interaksi antara kedua orang ini, bisa terlihat bahwa hubungan antara mereka bukan hubungan biasa saja. Gerakan itu tidak terlalu akrab, tetapi membuat orang merasa bahwa mereka sangat akrab. Dikra berpikir sejenak dengan kebingungan, apakah Pak Agam menyelamatkan Pamela? Kemudian, dia berkata, apakah kamu sudah berhasil naik pangkat dari status selingkuhan? Pamela menengadah dan menatap pria di sisinya dengan ekspresi manja sambil berkata, Paman, katanya, aku selingkuhanmu. Coba kamu urus masalah ini. Dia terlihat seperti seorang anak manja yang sedang mengadu pada orang tuanya, tetapi entah mengapa aksi ini terlihat sangat manis. Agam memicingkan matanya dan menatap Pamela sambil tersenyum. Kemudian, pria ini kembali menatap Dikra dengan tatapan dingin sambil berkata, siapa selingkuhanku? Coba katakan sekali lagi. Dikra mundur selangkah dengan gugup dan berkata, dia. Bukan? Iya. Ervin berjalan maju dengan ekspresi serius dan berkata, maaf, Nona Pamela adalah istri resmi Tuan Agam dan satu-satunya Nyonya Dirgantara. Apa? Dikra merasa kebingungan kalau begitu. Apa yang dia lihat sebelumnya? Pamela berpelukan dengan Agam di dalam mobil, Pamela makan berdua dengan Agam, semuanya bukan karena hubungan perselingkuhan mereka, melainkan karena mereka memang adalah pasangan suami istri yang sah. Salah. Semuanya sudah salah. Dia akan celaka. Dia bukan hanya menyinggung istrinya Agam yang sesungguhnya, tetapi dia juga membuat Pamela dipecat dari perusahaan Quentin dengan kekuasaannya. Siapa sangka Pamela yang datang dari desa bisa menjadi istrinya tuan muda dari keluarga kelas 1 seperti keluarga Dirgantara. Awalnya, Dikra mengira bahwa dia paling-paling hanya akan ditahan selama 10 hingga 15 hari. Namun, sekarang, setelah mengetahui bahwa dia sudah menyinggung Agam dan istrinya Agam, dia khawatir dia bahkan tidak akan bisa keluar dari penjara seumur hidupnya. Kalau bukan karena Dikra masih ditahan oleh 2 orang polisi, dia pasti sudah langsung berlutut dan bersujud. Pak Agam, Nyonya Pamela, maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf, saya nggak tahu, benar-benar nggak mengetahui keadaannya. Semoga kalian bisa berlapang dada dan melepaskan saya, mohon lepaskan saya. Wanita inilah yang menyamar sebagai Nyonya Dirgantara dan menghasut saya untuk menjebak istri Pak Agam yang sesungguhnya. Untuk membebaskan dirinya dari masalah ini, Dikra kembali menyalahkan Olivia. Olivia mulai merasa panik. Dikra, diam kamu. Jangan asal tuduh. Setelah mengetahui bahwa Olivia bukanlah istrinya Agam, Dikra makin berani. Kalau ucapanku nggak benar, kenapa kamu bisa tahu namaku? Dari tadi, nggak ada orang di sini yang menyebut namaku. Selain itu, panggilan teleponmu, pesanmu yang berisikan lokasi Pamela, semuanya masih tercatat dalam ponselku. Kata Dikra. Olivia merasa sesak. Dia berkata, kamu memalsukan bukti. Kamu mau memfitnahku. Seorang polisi berjalan menghampiri mereka dan menatap Olivia dengan tatapan tegas. Pantas saja tadi kamu bersikeras bahwa Nona Pamela adalah wanita di hotel itu. Ternyata karena kamu terlibat dalam perencanaannya, ya. Hanya saja, kamu nggak menyangka bahwa kalian akan salah tangkap orang dan menangkap seorang wanita yang memakai pakaian yang sama dengan Nona Pamela. Wajah Olivia pucat pasi. Dia bersikeras untuk tidak mengakui perbuatannya. Dia menggeleng sambil berkata, bukan. Itu bukan aku. Jangan asal bicara. Kalian sedang memfitnahku. Kita bisa mengetahui kebenarannya setelah investigasi, kata petugas kepolisian itu sambil berjalan maju untuk membawa Olivia ke ruang interogasi. Namun, Olivia sangat tidak kooperatif. Dia mendorong polisi itu dan berseru, pergi sana. Memangnya kamu siapa? Atas dasar apa kamu menyelidikiku? Kak, nenek, tolong aku. Dengan ekspresi masam, Agam membuka mulutnya. Baru saja dia hendak berbicara. Agam, biarkan saja dia. Seru Nyonya Frida. Nyonya Frida sudah merasa lebih tenang. Dia merasa sangat kecewa. Biarkan polisi menyelidikinya baik-baik dan mengungkapkan semua perbuatannya. Supaya aku juga tahu jelas bajingan seperti apa yang sudah aku manjakan selama ini.
kata Nyonya Frida sambil menunjuk Olivia. Bab 84. Olivia dibawa ke ruang interogasi selama lebih dari 20 menit. Saat polisi tersebut keluar dari ruang interogasi, Ervin pergi membicarakan hal ini dengannya untuk sesaat. Kemudian, Ervin kembali dan melaporkan hasil interogasi pada Agam dan Nyonya Frida dengan jujur. Tuan, Nyonya, pihak kepolisian sudah menyelidiki hal ini. Kejadian hari ini memang direncanakan oleh Nona Olivia dan pria bernama Dikra Sambada itu. Dari alat komunikasi mereka, pihak kepolisian menemukan bukti kedua orang itu saling menghubungi. Awalnya, mereka bersepakat untuk membawa Nona Pamela ke pusat perbelanjaan itu, lalu membuat Nona Pamela jatuh pingsan dan membawanya ke hotel untuk menjebaknya. Sedangkan Nona Pamela nggak sengaja kehilangan ponsel dan dompetnya, lalu dipungut oleh seorang wanita dengan pakaian yang sama dengan Nona Pamela. Tapi, Dikra salah kenal. Dikra menutupi kepala wanita itu dengan karung, lalu membuatnya pingsan dan membawanya ke hotel. Satu-satunya hal yang harus disyukuri adalah kejadian di dalam hotel nggak terjadi hingga tahap terakhir. Pria yang menyewa prostitusi itu nggak berhasil melakukan apapun dan wanita yang ditangkap itu juga bukan pelacur. Tapi, Nona Olivia tetap harus ditahan selama 15 hari karena kesalahannya. Mendengar hasil ini, Nyonya Frida terlalu terguncang. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan langsung jatuh pingsan. Agam menopang neneknya dan berseru pada Ervin dengan suara rendah, "Panggil ambulans." "Baik, Tuan." Ervin bergegas mengeluarkan ponselnya untuk menelepon 119. Pada saat ini, Pamela berkata, "Nggak perlu, aku sudah memanggil ambulans, seharusnya sebentar lagi sampai." Begitu dia menyelesaikan ucapannya, para medis bergegas masuk dengan sebuah tandu dan mengangkat Nyonya Frida yang sudah jatuh pingsan ke atas tandu. Mereka memasangkan masker oksigen pada Nyonya Frida dan mengangkatnya ke dalam ambulans, lalu membawanya ke rumah sakit. Ervin diperintahkan oleh Agam untuk menjaga Nyonya Frida, jadi dia pergi dengan ambulans. Dalam sekejap, kantor polisi ini kembali tenang seperti semula. Agam memicingkan matanya dan menatap Pamela. Pamela sudah terlebih dahulu memanggil ambulans. Apakah gadis ini sudah memprediksikan segalanya? Pamela merasakan tatapan Agam yang dingin, tetapi dia juga tidak peduli. Dia langsung pergi menghampiri polisi itu dan berkata dengan sopan, "Pak polisi, bolehkah aku pergi mengucapkan sesuatu pada Olivia?" Polisi itu mengernyit dengan kebingungan. "Dia ingin mencelakaimu, tapi kamu masih bersedia untuk berbicara dengannya." Pamela tersenyum kecil sambil menjawab, "Bagaimanapun, dia adalah kerabatku. Setelah dia keluar, kami juga harus sering bertemu. Sebaiknya aku pergi berbicara dengannya dan menyelesaikan masalah ini sekarang juga, supaya kedepannya kami bisa berhubungan dengan baik." "Kamu benar-benar murah hati." Ya, polisi itu memiliki kesan yang sangat baik terhadap Pamela yang sangat kooperatif dengan pekerjaan mereka dari awal hingga akhir. Dia pun mengangguk dan berkata, "11 baiklah, masuk saja. Jangan kelamaan, ya." "Baiklah, terima kasih," kata Pamela. Di dalam ruang interogasi. Begitu Olivia melihat Pamela, Olivia langsung berdiri dengan penuh amarah dan mengumpat, "Pamela. Dasar wanita jalang sialan. Semuanya gara-gara kamu. Ini semua pasti trik jahatmu. Bagaimana mungkin seorang gadis yang sudah hidup mewah dan dimanja sejak lahir atau diinterogasi seperti ini?" Pada saat ini, Olivia benar-benar murka. Namun, karena Olivia awalnya tidak kooperatif dengan interogasi pihak kepolisian, tangannya diborgol ke meja. Kalau tidak, sekarang, sepertinya dia sudah menerjang dan menggigit Pamela. Pamela duduk di hadapan Olivia dengan tenang. Dia menutup telinganya dengan malas karena dia merasa bahwa Olivia terlalu berisik. Dia pun berkata dengan tenang, "Bukan, ini rencanamu sendiri. Aku hanya mengikuti rencanamu saja." Bab 85. Olivia seketika terdiam. Dia menggertakkan giginya dengan penuh amarah dan berkata, "Kalau begitu, kamu juga licik dan menjijikkan. Di hadapan kakak dan nenek, kamu berpura-pura polos, tapi di belakang, kamu ternyata selicik rubah, menyusun rencana selangkah demi selangkah." Pamela tersenyum dan berkata, "Aku memang polos, tapi juga licik. Sifatku banyak, orang baik akan melihat sifat baikku dan orang jahat akan melihat sifatku yang jahat. Nona Olivia, sebelum kamu memarahiku, sebaiknya kamu pikirkan dulu perbuatanmu sendiri." Oke. Gadis muda ini jelas-jelas memiliki wajah secantik bidadari, tetapi dia malah tersenyum. Dengan sangat kejam, layaknya iblis.
Dia tidak akan melewatkan satupun kejahatan yang dilakukan orang lain pada dirinya. Tanpa disadari, Olivia merinding ketakutan. Dasar wanita jahat. Kamu kejam sekali. Dengan ekspresi heran, Pamela berkata, aku jahat atau enggak, semuanya tergantung perlakuanmu padaku. Sebelumnya, aku sudah pernah memperingatkanmu supaya enggak menyinggungku, tapi kamu enggak mau dengar. Olivia sudah mengaku kalah, tetapi dia masih saja tidak mengerti. Jadi, bagaimana sebenarnya kamu melakukannya? Jelas-jelas kamulah yang dibawa Dikra ke hotel hari ini. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Pamela bersandar di kursinya dan tersenyum sambil berkata, guruku pernah berkata, seorang gadis yang bepergian keluar harus selalu siaga dan berjaga-jaga. Hari ini, kamu tiba-tiba memanggilku, kakak ipar dan memintaku menemanimu jalan-jalan. Ini nggak seperti biasanya, jadi pasti ada udang di balik batu. Tentu saja aku nggak akan dengan polosnya mengira bahwa kamu hanya tiba-tiba berubah. Kalau soal bagaimana cara kerjanya, aku nggak bisa bilang. Sebenarnya, awalnya, Pamela benar-benar memiliki sedikit harapan terhadap Olivia. Dia berharap dia bisa hidup damai dengan Olivia selama 3 bulan ini untuk mengurangi terjadinya masalah. Namun, akhir-akhir ini, bawahannya, menyadari bahwa sudah beberapa hari Dikra terus berkeliaran di sekitar pintu kediaman keluarga Alistair. Jadi, Marlon terus mengutus seseorang untuk pergi mengawasi Dikra diam-diam. Kemudian, orang itu memergoki bahwa Dikra dan Olivia saling menghubungi, dia pun langsung melaporkan keadaan ini pada Pamela. Oleh karena itu, segalanya yang terjadi setelah itu pun berada di bawah kendali mereka. Mereka menyerang kembali dengan trik pihak lawan. Wanita yang berpakaian sama persis dengan Pamela memang dikirim oleh Marlon untuk menggantikan Pamela. Awalnya, karena kebaikan Nyonya Frida padanya, Pamela masih menoleransi perlakuan Olivia. Selagi perlakuan Olivia masih dalam batas aman, Pamela tidak akan melakukan apapun. Namun, Olivia tidak pernah berhenti, dia bersikeras untuk membuat Pamela menjadi seorang pelacur. Jadi, nasibnya sekarang juga adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Olivia memelototi Pamela dengan penuh amarah dan berkata, Pamela, jangan merasa bangga. Meskipun kamu punya banyak cara, kakakku juga nggak akan menyukai wanita munafik sepertimu. Pamela menguap dan membalas ucapan Olivia, oh ya, baguslah kalau begitu, aku juga nggak akan menyukai pria tua yang membosankan seperti kakakmu. Apa, kamu nggak menyukai kakakku? Olivia seketika tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba menjulingkan matanya dan berkata lagi, aku nggak percaya. Kalau kamu nggak menyukai kakakku, kenapa kamu setuju untuk menikah dengannya? Jangan pura-pura. Kamu kira aku menikah dengannya atas kemauanku sendiri? Tanya Pamela. Pamela mendengus dan berkata, mungkin saja kakakmu memang adalah pria kesukaan wanita lain, tapi bukan bagiku. Aku akui, Paman memang sangat tampan, tapi ekspresinya selalu datar, dia juga jarang bicara. Hidup dengan pria yang cuek dan pendiam seperti dia nggak ada bedanya dengan membeli patung untuk dijadikan dekorasi di rumah. Olivia mengira bahwa dia salah dengar. Dia pun tidak bisa duduk diam. Kamu, berani sekali kamu mengatai kakakku seperti ini. Hati-hati, kakakku bisa menceraikanmu. Pamela mengatupkan kedua tangannya dan berkata, aku sangat mengharapkannya. Kalau dia menceraikanku, aku pasti akan sangat berterima kasih. Aku akan mandi dengan bersih, untuk memurnikan badan dan juga pikiranku. Olivia menatap Pamela dengan tatapan tidak percaya, tetapi dia merasa bahwa Pamela tidak seperti sedang berbohong. Di dunia ini, ada juga wanita yang tidak menyukai agam. Kakaknya tampan, postur tubuhnya bagus, latar belakang. Dan kemampuannya juga sangat bagus. Aib yang Pamela tidak suka dari kakakku ya. Pada saat ini, Agam yang tinggi berdiri di depan pintu ruang interogasi dan mendengar semuanya dengan sangat jelas. Ekspresinya masam, bibirnya berkerut dan membentuk seulas senguman sinius. Bab 86. Sekarang adalah saatnya untuk membahas inti masalahnya. Pamela menatap Olivia, ekspresinya yang malas menjadi lebih serius. Aku membicarakan hal-hal ini padamu hanya untuk memberitahumu bahwa kamu sama sekali nggak perlu melakukan hal-hal aneh hanya untuk mengusirku dari keluarga Dirgantara. Pada saatnya, aku akan pergi sendiri. Walaupun kamu menyuruhku untuk tetap tinggal, aku tetap akan pergi. Kata Pamela. Olivia tercengang sesaat. Dia merasa kebingungan. Pada saatnya, kapan? Pamela mengangkat alisnya dan berkata, kamu nggak tahu, ya.
Kakakmu menikahiku hanya untuk meredakan kondisi kakekmu. 3 bulan kemudian, saat kondisi kakekmu sudah menjadi stabil, aku dan kakakmu akan bercerai. Pada saat itu, aku akan menyingkir, kamu bisa membiarkan siapapun yang kamu inginkan menjadi kakak iparmu. Olivia mengernyit, dia tidak sepenuhnya mempercayai ucapan Pamela. Atas dasar apa aku percaya kalau kamu benar-benar akan pergi pada saatnya? Jangan mencoba untuk menipuku. Semua wanita yang pernah kutemui ingin mencari kesempatan untuk menempel pada kakakku. Pamela tersenyum dan berkata, Nona Olivia, apakah kemampuan pemahamanmu bermasalah atau aku yang bicaranya nggak jelas? Sebaik apapun kakakmu, dia bukan tipeku. Sebaliknya, aku bahkan takut padanya. Aku berharap agar waktu 3 bulan ini cepat berakhir. Olivia menatap Pamela dengan tatapan skeptis sambil berpikir keras. Pamela benar-benar tidak sedang berbohong. Pamela sepertinya benar-benar tidak menyukai Agam. Oh ya, kalau kamu nggak ingin aku dan kakakmu nggak bisa berpisah pada saatnya, sebaiknya kamu nggak memberitahukan nenek hal ini. Kamu seharusnya lebih memahami sifat nenek daripada aku. Nenek benar-benar ingin memiliki cucu. Kalau nenek tahu bahwa pernikahan antara aku dan kakakmu palsu, nenek pasti akan mencari cara untuk ikut campur. Mengerti? Seusai berbicara, Pamela berdiri dan bersiap-siap untuk meninggalkan ruangan ini. Dia mengucapkan hal-hal ini supaya Olivia tidak lagi mencari masalah setelah keluar nanti. Dia tidak punya waktu untuk mengurus masalah ini karena hal ini sangat membuang-buang waktu. Sedangkan Olivia merasa sedikit terpukul. Jika Pamela sama sekali tidak ingin tinggal di kediaman keluarga Dirgantara, artinya usahanya selama ini sia-sia. Dia malah membuat dirinya masuk ke pusat tahanan. Apa yang sudah dia lakukan? Pamela, Olivia memanggil Pamela lagi. Pamela menghentikan langkahnya dan menoleh. Ada apa lagi? Dengan ekspresi sombong, Olivia berkata, untuk sekarang, aku percaya dengan ucapanmu barusan. Dalam waktu 3 bulan, aku nggak akan melawanmu lagi. Tapi, suruh mereka lepaskan aku. Pamela tersenyum dan berkata, maaf, perbuatanmu hari ini sudah melanggar hukum, jadi hukuman yang tepat adalah ditahan oleh polisi. Yang patuh, deh. Lagi pula, 15 hari saja, akan cepat berlalu. Olivia berkata dengan kesal, aku nggak mau tinggal di sini selama 15 hari. Lepaskan aku mau keluar, kakakku bisa mengeluarkanku dari sini. Suruh kakakku selamatkan aku. Pamela tidak menghiraukannya. Dia membuka pintu ruang interogasi dan berjalan keluar dengan santai. Setelah keluar dari ruang interogasi, Pamela melihat Agam yang berdiri di samping jendela di kedalaman koridor kantor polisi. Agam sedang berbicara dengan seorang polisi yang sudah cukup berumur. Pamela berada jauh dari mereka, jadi dia tidak bisa mendengar isi percakapan mereka. Namun, jika dilihat dari seragam polisi tua itu, dia setidaknya berada di posisi komisaris polisi. Selain itu, dia seperti sedang menjelaskan sesuatu dengan sangat sungkan pada Agam. Maaf, Pak Agam, hari ini, bawahan saya menginterogasi istri Anda sebagai tersangka dan hampir menangkap istri Anda. Ini adalah kelalaian kami dalam menangani kasus ini. Tapi, beberapa bocah itu baru lulus, mereka belum berpengalaman dalam menangani kasus. Mohon pengertian Pak Agam. Agam berkata dengan santai, itu nggak penting, yang penting adalah sikap istriku. Mereka harus bersyukur istriku bukan orang yang pendendam. Mendengar bahwa Agam tidak bermaksud untuk menindaklanjuti hal ini, polisi itu membuang napas lega dan berkata, benar, Nyonya Pamela pasti adalah orang yang bijak dan berakal sehat. Tapi, nanti, saya masih akan membiarkan beberapa bocah itu meminta maaf dengan baik pada Nyonya Pamela. Agam tidak lagi mengucapkan apapun. Pada saat ini, ponsel polisi itu berdering. Dia meminta maaf dengan sangat malu dan pergi menerima panggilan itu di satu sisi. Pamela berjalan ke arah mereka dengan santai dan berkata dengan sinis, ada apa? Apakah Paman ingin mencari seorang petinggi untuk mengeluarkan adikmu? Agam menatap Pamela dan berkata dengan dingin, jangan asal pikir, aku akan menghormati keputusan pihak kepolisian. Mendengar ucapan Agam, Pamela merasa agak heran. Dia adikmu, apakah Paman benar-benar tega? Dengan ekspresi masam, Agam berkata, Olivia sudah dewasa, dia sudah bukan anak kecil lagi. Kalau dia sudah melakukan kesalahan, dia harus menanggung akibatnya sendiri. Kalau enggak, dia enggak akan bisa menjadi dewasa selamanya. Pamela menganggukkan kepalanya dengan puas. Baiklah kalau begitu, Paman memang
Nggak seperti orang tua bodoh yang melindungi anaknya yang sudah berbuat salah. Pamela meregangkan pinggangnya, lalu berbalik dan meninggalkan kantor polisi ini. Saat dia sedang berjalan keluar dari pekarangan kantor polisi, dia merasakan langkah kaki seorang pria yang mengikutinya dari belakang. Pamela menghentikan langkahnya dan berbalik. Dia menatap Agam yang mengikuti di belakangnya sambil bertanya, "Paman, apakah kamu akan pergi menjenguk nenek di rumah sakit?" Bab 87. Agam menatap Pamela dan menjawab, "Nenek baik-baik saja dan sudah diantar pulang oleh Ervin." Pamela menganggukkan kepalanya dengan tenang sambil berkata, "Ya, yang penting nenek baik-baik saja. Kalau begitu, aku pergi dulu, ya. Sampai jumpa, Paman." Seusai berbicara, dia berbalik dan terus berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti lagi dan menoleh sambil bertanya dengan heran, "Paman, kenapa kamu masih mengikutiku?" Agam bertanya balik dengan heran, "Bukankah hari ini Nona Pamela akan traktir makan?" Pamela tertawa dengan canggung, dan berkata, "Aku mau traktir nenek makan dan sekalian bawa paman. Sekarang, nenek nggak bisa pergi, nggak jadi traktir, deh. Sekalian bawa dia." Ekspresi Agam menjadi masam. Dia tertawa sinis, lalu berkata, "Kalau begitu, biar aku yang traktir, kita tetap harus makan." Pamela tidak tertarik dengan ajakan ini, dia pun melambaikan tangannya untuk menolak. "Paman pergi sendiri saja. Aku sudah punya janji," katanya. Agam memicingkan matanya dan bertanya, "Dengan siapa?" Pamela mengernyit dengan kesal dan bertanya juga, "Apakah aku harus memberitahumu?" Agam memelototinya dengan tatapan dingin dan bertanya balik, "Menurutmu, pria ini memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengendalikan semuanya, membuat orang merasa frustrasi. Untung saja mereka berdua hanya berhubungan suami istri untuk jangka waktu singkat. Jika jangka waktunya panjang, siapa yang bisa tahan?" Pamela membentangkan kedua tangannya dan berkata dengan jujur, "Hari ini hari upacara kelulusanku. Tadi, temanku kirim pesan untuk pergi makan bersama. Kalau nggak ada masalah, kami mungkin akan bersenang-senang hingga sangat malam." Dia memberitahukan hal ini dengan sangat jelas, juga denga. Sangat tenang, tetapi dia tidak sedang meminta izin Agam. Agam menundukkan kepalanya dan menyalakan sebatang rokok sambil berkata, "Setelah lulus, kamu nggak akan bertemu lagi dengan teman kuliahmu. Apakah kamu harus pergi ke pertemuan yang nggak berguna ini?" Pamela menjulingkan matanya dan berkata, "Aku mau pergi. Apakah pertemuan harus berguna? Teman-temanku berkumpul bersama. Kedepannya, semuanya akan menjadi budak korporat, masing-masing akan berjuang demi hidupnya dan nggak akan punya kesempatan untuk bersenang-senang seperti ini lagi. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal dengan benar kepada mereka." Tatapan Agam tidak menunjukkan emosi apapun. Dia terdiam sesaat, lalu berkata, "Naik mobil, biar kuantarkan." Pamela menggeleng dan berkata, "Nggak perlu repot-repot, aku naik taksi saja." Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, dia langsung diangkat ke dalam mobil seperti sekarung beras oleh pria itu. Terkadang, Pamela merasa bahwa Agam benar-benar aneh sekali. Jelas-jelas pria ini tampak sangat jauh dari jangkauannya, tetapi malah selalu ikut campur urusan orang lain. Pertemuan antara teman-teman Pamela diadakan di gedung Haplin. "Terima kasih," kata Pamela. Dengan cuek. Kemudian, dia turun dari mobil dan berjalan memasuki gedung Haplin. Mobil Mercedes-Benz berwarna hitam itu malah tidak langsung pergi, melainkan tetap berhenti di tempat. Sopir di dalam mobil menoleh dan bertanya, "Tuan, apakah Tuan mau pulang atau kemana?" Agam tidak menjawab, jadi si sopir juga tidak berani bertanya lagi. Agam menatap pintu masuk gedung Haplin dengan tatapan gelap. Pada saat ini, dia menerima sebuah panggilan dari Derry. "Agam, di mana kamu? Mau minum di Wirel Bar, enggak?" tanya Derry. "Ganti tempat," jawab Agam. "Baiklah, tentukan saja mau kemana," kata Derry. "Gedung Haplin," jawab Agam lagi. "Apa, di mana?" tanya Derry. Derry terdiam sesaat, dia mengira bahwa dia salah dengar. Cerita bersambung.